Setelah kalian menjawab ketiga pertanyaan tadi yang saya sampaikan dalam video pertama, sekarang kita mencoba mendalami gelar-gelar Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat. Dan silakan kalian nanti mencari berbagai sumber dari internet, dari buku-buku lain mengenai makna dan latar belakang pemberian gelar pada Yesus. Nah, di sini saya hanya memberikan secara singkat. Maka silakan diambil buku catatan, buku pelajaran agama. Kita akan membahas bersama-sama. Pertama, dalam kitab suci Perjanjian Baru, khususnya Injil, kita dapat menemukan banyak sebutan atau gelar yang ditujukan kepada Yesus, ya, khususnya Injil. Gelar yang paling istimewa itu adalah gelar Yesus sebagai putra atau anak Allah dan Yesus sebagai juru selamat. Sebutan Yesus sebagai anak Allah mungkin merupakan gelar yang paling kerap muncul dalam Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Misalnya, ketika peristiwa penyaliban Yesus dalam Injil Markus diakui oleh kepala pasukan sebagai anak Allah, ya. Markus 15 ayat 39. Markus 15 ayat 39, silakan nanti kalian buka dalam kitab suci atau nanti saya buatkan teksnya. Nah, apa arti pengakuan itu? Apa arti pengakuan Yesus sebagai anak Allah? Dalam kisah ketika Yesus diadili, para penginjil menampilkan Yesus sebagai anak Allah secara jelas. Istilah anak Allah dihubungkan dengan gambaran Mesias, orang kesayangan Allah. Matius 26 ayat 63, Markus 14 ayat 61, Lukas 22 ayat 67 sampai 71 dan juga Yohanes 11 ayat 27. Jadi istilah anak Allah dihubungkan dengan gambaran gambaran Mesias, orang kesayangan Allah. Berikutnya, dalam kitab suci Perjanjian Baru, gelar anak Allah mau menampilkan keunikan pribadi Yesus. Oke? Gelar anak Allah mau menampilkan keunikan pribadi Yesus. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Keunikan itu terutama muncul karena hubungan dengan Allah yang amat erat dan tunggal, bahkan menunjukkan kesatuan Yesus dengan Bapa. Yesus dan Allah Bapanya adalah satu. Oke ya, Yohanes 10 ayat 30. Hubungan unik itu berarti bahwa anak diserahi tugas dan dipercaya oleh Bapa. Matius 11 ayat 27. Bapa menyerahkan kuasa kepada anak dengan sepenuhnya. Yohanes 3 ayat 35. Di kayu salib pun Yesus sadar bahwa ia melaksanakan kehendak Bapa. Yohanes 13 ayat 3. Keunikannya adalah bahwa sebagai anak ia mendapat wibawa penuh dari Bapa. Sebagai anak, Yesus mendapat wibawa penuh dari Bapa. Keunikan itu terjadi karena anak mengenal Bapa sehingga mampu mewahyukan dan membawa orang kepada Bapa. Bandingkan Yohanes 10 ayat 15. Keunikan anak ini terjadi karena peranan Yesus dalam seluruh sejarah keselamatan Allah. Sekali lagi, keunikan anak ini, istilah anak, terjadi karena peranan Yesus dalam seluruh sejarah keselamatan Allah. Jadi mengapa Yesus disebut sebagai anak? Karena ada keunikan. Anak menjadi pusat iman yang menyelamatkan. Ya, anak menjadi pusat iman yang menyelamatkan. Orang yang percaya kepada anak, dalam hal ini Yesus disebut sebagai anak, ia akan mendapatkan hidup ilahi, ya. Yang percaya kepada anak, yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup ilahi. Yohanes 3 ayat 16. Sebaliknya, menolak anak berarti kehilangan hubungan dengan Bapa.
Mengakui anak berarti bersama Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Anak mempunyai peranan istimewa dalam rencana keselamatan. Ia tidak tergantikan. Anak membawa hidup abadi. Yohanes 5 ayat 26. Anak diutus Bapa untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Nah, banyak orang mempertanyakan atau mendebat Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya, Allah kok punya anak? Ibunya siapa? Gitu ya, istrinya Allah siapa? Nah, jadi gelar Yesus sebagai anak Allah sebenarnya mau menyatakan beberapa hal. Pertama, istilah anak Allah untuk menunjukkan hubungan yang khas, ya, untuk menunjukkan hubungan yang khas antara Yesus dengan Allah. Tidak ada hubungan yang begitu erat dan mesra seperti hubungan Yesus dengan Allah. Hubungan erat dan tunggal ini dirumuskan dalam pernyataan Bapa dan Aku adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Jadi istilah anak Allah ini bukan untuk mengatakan Allah punya anak, tidak, tapi untuk menyatakan hubungan yang begitu erat, hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan Allah. Oke? Istilah Bapa dan anak menunjukkan perbedaan antara Yesus dan Bapa. Kendati hubungannya erat dan mesra, namun Yesus tidak pernah sama dengan Allah Bapa. Oke? Yesus tidak pernah sama dengan Allah Bapa. Allah Bapa terbedakan dengan Yesus sang anak. Anak tetap anak dan melihat keunggulan Bapa. Kenyataan ini dimunculkan dalam rumusan Bapa lebih besar daripadaku. Yohanes 14 ayat 28 atau Markus 13 ayat 32, Matius 24 ayat 36. Silahkan dicek nanti ya, supaya kita lebih memahami iman kita. Hubungan Bapa anak yang erat dan mesra tetap menunjukkan peranan berbeda yang dimiliki antara Bapa dan anak. Jadi tetap menunjukkan peranan berbeda. Hubungan Bapa anak menunjukkan hubungan istimewa dalam hal ketaatan. Ini yang penting. Anak taat kepada Allah Bapa. Taat sempurna. Bandingkan Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Dalam seluruh Injil diperlihatkan ketaatan Yesus kepada Bapa. Ya, dalam seluruh Injil diperlihatkan ketaatan Yesus kepada Bapa. Ketaatan itu ditujukan sampai tuntas dan sempurna pada saat Yesus mempersembahkan hidupnya di kayu salib. Maka kita ingat, kita melihat kembali mengapa Yesus mau dipaku di kayu salib. Itu untuk menunjukkan ketaatan sempurna demi melaksanakan kehendak Bapa. Hubungan erat dan mesra antara Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa menunjukkan pengetahuannya yang istimewa tentang Allah. Hanya anaklah, yaitu Yesus, yang mengenal baik-baik, yang mengenal secara dekat mengenai Bapa. Matius 11 ayat 27. Yesus sepenuhnya memahami Bapa. Yesus mengenal Bapa dan menjalin hubungan pribadi itu secara mendalam sehingga seluruh sikap Yesus kepada Allah dibangun karenanya. Pengetahuan Yesus lebih karena pengenalan itu.
Pengetahuan itu terjadi karena persekutuan yang erat, yaitu ketika Allah menyalurkan seluruh kekayaannya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Pengetahuan mendalam itu juga merupakan kekuatan yang istimewa, bahwa Yesus memiliki kekuatan fisik yang mengagumkan. Kekuatannya memberikan wibawa besar, terutama karena ia tampil apa adanya. Yesus tampil sebagai anak Allah yang berwibawa. Orang menjadi terpesona oleh pribadinya yang sempurna dan wibawa pribadinya yang asli. Orang menjadi kagum atau terpesona terhadap Yesus. Matius 6, Markus 2 atau Lukas 6. Itu mengenai Yesus sebagai anak Allah. Saya harap kalian bisa memahami ini ya. Nah, kemudian kita akan melihat Yesus sebagai juru selamat. Apa maksudnya Yesus sebagai juru selamat? Yesus memang datang untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Yesus mau memerdekakan manusia dan menghantar manusia kepada kesatuan dengan Allah. Dalam kitab suci Perjanjian Baru dengan jelas Yesus disebut dan diakui sebagai penyelamat karena ia membebaskan umat manusia dari dosa, membandingkan Matius 1 ayat 21. Dan mendekatkan manusia kepada Allah, Ibrani 7 ayat 25. Gelar Yesus sebagai juru selamat atau Mesias dalam Markus dan Matius itu memang tidak ditemukan. Gelar Yesus sebagai juru selamat atau Mesias dalam Markus dan Matius tidak ditemukan. Dalam Injil Lukas ditemukan satu kali, Lukas 2 ayat 11. Dalam Kisah Para Rasul ditemukan 2 kali. Kisah Rasul 5 ayat 31, ayat 13, Kisah Rasul 13 ayat 23 dan beberapa di surat-surat Paulus. Beberapa gelar ini memang tidak banyak disebut, tetapi tindakan Yesus kerap kali dihubungkan dengan keselamatan. Yesus datang untuk menggenapi dambaan manusia yang paling mendalam, yaitu keselamatannya sebagai manusia paripurna. Oleh karena itu, Yesus diberi gelar juru selamat atau penyelamat. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada nama lain yang begitu erat dihubungkan dengan keselamatan. Siapa yang menyerukan namanya akan selamat. Bandingkan Kisah Rasul 2 ayat 21. Yesus yakin bahwa karyanya memang sangat erat hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan yang dibawa Yesus erat hubungannya dengan kasih karunia Allah. Bandingkan Kisah Rasul 15 ayat 11. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus bukan karena manusia berhak diselamatkan, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, ya, bukan karena manusia berhak diselamatkan, bukan, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah. 1 Korintus 1 ayat 21. Kendati keselamatan adalah karunia, namun manusia harus menjawabnya dengan iman dan mewujudkannya dalam kehidupan yang berbuat kasih. Ya, jadi bukan karena kita diselamatkan lalu kita serta-merta, wah saya sudah diselamatkan. Tidak. Kita harus menjawabnya dengan iman dan mewujudkannya, ini paling utama, mewujudkannya dalam kehidupan dengan berbuat kasih. Keselamatan Kristen dihubungkan dengan hidup dan perjuangan Yesus Kristus. Hidup dan perjuangan Yesus ialah mendekatkan hubungan manusia dengan Allah. Ya, hidup dan perjuangan Yesus ialah mendekatkan hubungan manusia dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Keselamatan itu berkembang dalam pewartaan. Seperti biji yang ditaburkan, sabda keselamatan itu tumbuh dan membawa buah. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nah, terakhir mengenai Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai juru selamat datang untuk menolong manusia karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Yesus juga menolong manusia untuk mengisi masa depan, menciptakan segalanya baru.
Keselamatan bukan sekedar pelarian, melainkan juga kemenangan. Yesus Juru Selamat menjadi dambaan terbesar umat manusia, dambaan kita semua sepanjang masa. Nah, ini informasi yang penting yang perlu kalian catat dalam buku catatan kalian mengenai Yesus sebagai anak Allah dan Juru Selamat manusia. Kalau nanti ada yang belum jelas, silahkan ditanya di komentari ya, di kolom komentar, baik itu di Google Classroom atau juga di YouTube ini. Nah, sekarang pengakuan kita akan Yesus itu merupakan pengakuan iman. Oke? Pengakuan kita akan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, itu merupakan pengakuan iman. Seperti Rasul Petrus yang mengatakan Yesus sebagai Mesias. Itu adalah pengakuan iman. Nah, pengakuan Rasul Petrus mengenai Yesus sebagai Mesias merupakan pengakuan iman yang luar biasa. Rasul Petrus telah mengakui imannya akan Yesus sebagai yang diurapi Allah, Sang Raja Penyelamat yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yang merupakan semboyan perjuangan sampai tuntas. Yesus Tuhan dahulu dan sekarang. Jadi Yesus itu sejak awal adalah Tuhan dan sampai selama-lamanya juga adalah Tuhan. Pengakuan ini adalah suatu sikap penyerahan diri kepada Yesus dengan segala risiko. Apa yang dimaksud dengan pengakuan iman akan firman Tuhan dalam Kristus dan dalam Allah Bapa kita? Yang dimaksud adalah pengakuan kita sebagai orang percaya, yaitu Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Pribadi Yesus inilah yang harus kita tunjukkan ketika kita memberikan kesaksian. Sayangnya, banyak di antara kita sekarang ini malu bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Malu. Lebih baik membicarakan hal-hal yang tidak penting, menggosip, membicarakan hal-hal yang saling menjelekkan, memaki, memfitnah, dan paling memprihatinkan seolah-olah semuanya itu menjadi sesuatu yang benar. Ya, membicarakan hal-hal yang seperti itu, memfitnah, memaki, kemudian mengejek satu sama lain, itu menjadi sesuatu yang memang harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya seru gitu ya. Tapi berbicara tentang Yesus kepada banyak orang itu menjadi sesuatu yang tabu. Ya udahlah, imanilah imanmu, kan gitu. Banyak orang berbicara seperti itu. Ngapain saya mengurusi itu? Iman saya, imanmu, imanmu. Nah, gitu ya. Nah, apakah kita malu sebagai orang Kristen? Takut dan berdiam diri kan gitu. Apakah kita menjadi seperti itu? Maka saya ingin memberikan satu refleksi untuk siapapun kalian, untuk kalian semua. Kita bersedia mengikuti Yesus dan dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. Kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan juga maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk menunjukkan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Ini yang paling utama. Nah, jadi bisa dirangkum sekali lagi ya. Bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa Yesus anak Allah merupakan gelar yang paling kerap diucapkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian gelar anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Bapa yang begitu khas dan tunggal. Gelar anak Allah menunjukkan ketaatan Yesus sebagai Allah, sebagai Bapanya, dan wibawa Yesus sebagai pribadi ilahi. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa.
maka tindakan Yesus adalah tindakan yang dikehendaki Bapa. Maka percaya kepada Yesus sang anak berarti percaya juga kepada Bapa. Sebaliknya menolak sang anak berarti juga menolak Bapa. Sebab anak dan Bapa adalah satu. Siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Yesus Juru Selamat merupakan gelar yang sangat berharga. Manusia dan dunia sungguh mendambakan keselamatan atau pemulihan dan pembebasan. Yesus adalah Juru Selamat, artinya Yesus membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Bahkan lebih dari itu, Yesus membawa manusia sampai kepada hidup kekal. Keselamatan yang sejati yaitu hidup bersatu dengan Bapa di surga. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita rangkum dari materi hari ini. Semoga bisa membantu kita memahami Yesus sebagai anak Allah. Mohon maaf agak cepat-cepat supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ternyata meskipun demikian durasinya tetap panjang. Kalau saya membaca pelan-pelan nanti akan lebih panjang lagi, mungkin lebih membosankan gitu ya. Nah, silakan nanti kalian bertanya, berkomentar mengenai Yesus sebagai anak Allah dan juga Juru Selamat. Selamat belajar. Jadi sebelumnya juga ada nanti pertanyaan di Google Form yang kalian jawab. Silakan nanti kalian mendengar pertama video ini, kemudian kalian menjawab dari menjawab pertanyaan yang ada di Google Form. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.